warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran kita nanti akan berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Silakan ketua kelompok, ketua kelasnya, Aisyah ya. Silakan dipimpin doa dulu Aisyah. Kalau kemarin masih ingat kemarin teks anekdotnya tentang apa? Struktur isi teks anekdot ya. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang menemukan ciri bahasa teks anekdot yang meliputi pertanyaan retoris, proses material dan konjungsi temporal, serta menjelaskan makna kata, istilah dan ungkapan dalam teks anekdot. Itu pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan metode problem based learning. Jadi kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Nah, dalam LK ini memuat tentang langkah-langkah kerja kegiatan kalian, tugas-tugas apa saja yang akan kalian lakukan pada hari ini. Ya, Rizky. Gina tuh. Setelah Ibu membagikan LK, sekarang perhatikan sedikit penjelasan tentang materi kita kali ini. Nah, materi kita kali ini tentang teks anekdot yang untuk menemukan ciri bahasa dan menemukan kata, istilah dan ungkapan. Ada yang tahu apa itu? Pertanyaan retoris, proses material dan konjungsi temporal. Nah, permasalahan yang Ibu berikan tersebut nanti akan kalian temukan jawabannya pada saat kalian diskusi. Jadi kalian nanti mencari sumber informasi, menemukan informasi. Nah, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya. Nah, di sini ciri kebahasaan teks anekdot ada 3. Apa saja? Pertanyaan retoris, proses material dan konjungsi temporal. Ya, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, di sini Ibu punya contoh teks anekdot berjudul Namanya Juga Nenek. Ada di LK kalian, silakan dibuka LK-nya di kegiatan 2 itu ada. Nah, di sini juga ada Namanya Juga Nenek. Kelihatan apa tidak anak-anak? Kelihatan. Kelihatan yang di belakang? Ya. Apakah Ibu perlu bacakan? Kalau yang di belakang tidak melihat ya, Ibu bacakan saja, begitu ya. Sore itu, Budi sedang asik makan di sebuah warung bakso. Tiba-tiba datang seorang nenek yang berjalan dengan menggunakan tongkat. Lalu ia memesan semangkuk bakso dan segelas teh manis. Dan ini contoh teks anekdot, perhatikan di LCD ini, kelihatan anak-anak? Kelihatan. Nah, kalau kalian masih tidak begitu terlihat, coba di situ di buku paket kalian buka halaman 64 ya. Di situ ada contoh Onyot si tukang beca ya. Bisa kalian baca di situ. Kalau tidak terlihat di LCD kalian baca di bukunya, kalian pahami. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Membaca teks anekdot tersebut dan menemukan ciri kebahasaannya. Nah, sekarang kalian berkumpul bersama kelompok kalian, 3 orang tadi yang sudah kita bentuk ya. Kemudian kerjakan LK yang ada yang sudah Ibu berikan tadi ya. Di situ di kegiatan 2 kita dapat tugas untuk menemukan ciri kebahasaan teks anekdot. Kalau begitu kita baca dulu dan pahami teks ini dulu bersama-sama. Oh iya, kita diskusikan bersama-sama. Ibu, kami baru menemukan yang ini. ya. Ini akan Yang belum yang pertanyaan retoris ya, proses material dan konjungsi temporal sudah. Ini kata, istilah, ungkapan sudah ya. Yang mana ada kesulitan konjungsi retoris ya. Pertanyaan retoris tadi sudah ditemukan apa itu? Kamu sudah? Sudah. Nah, ini sudah kalian temukan apa itu pertanyaan retoris, proses material dan konjungsi temporal. Kemudian yang poin B. Sudah selesai semua? Sudah.
Oke, kalau sudah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Nanti kelompok yang lain akan menanggapi penampilan teman yang di depan kelompok lain ya. Sekarang Ibu mau Aisyah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaanmu. Bahasa yang kami temukan dalam teks namanya juga nenek. Nomor yang pertama, pertanyaan retorisnya, mengapa bisa jadi begitu? Terus proses materialnya yaitu mau makan, kondisi temporalnya sesudah. Nomor dua, pertanyaan retorisnya, kok bisa begini? Proses materialnya berjalan, kondisi temporalnya akhirnya. Yang C, menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks namanya juga nenek. Yang pertama, kata istilah dan ungkapan yaitu lahap, maknanya bernafsu sekali ketika makan. Nomor dua, apes, maknanya celaka, sial, tidak beruntung. Yang ketiga, overdosis, maknanya yaitu melebihi dosis atau takaran. Penampilan teman kalian yang pegangan ini ya, sudah cukup bagus. Nah, sekarang Ibu minta pendapatnya atau tanggapannya dari teman kelompok lain bagaimana tentang presentasinya ini. Kelompok 2, Fadilah. Apakah proses material itu hanya berupa verba? Iya, karena proses material itu berkenaan dengan aktivitas atau tindakan fisik. Ya, mungkin Aisyah bisa menambahkan contohnya tadi apa? Contohnya kayak bernyanyi, contohnya kayak Andi sedang bernyanyi di kamar. Jadi siapa itu tadi? Fadilah. Jadi kalau proses material itu pertanyaannya tadi apakah proses material itu harus berupa verba, begitu ya Fadilah? Ya, jawaban dari Aisyah ya, karena proses material itu berkaitan dengan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang ya. Jadi jawabannya iya. Contohnya tadi berlari. Apalagi Aisyah tadi? Bernyanyi. Ya. Nah, seperti itu pembelajaran kita tentang teks anekdot, yaitu menemukan ciri kebahasaan dan menemukan arti kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kesan kalian terhadap pembelajaran kita kali ini apa? Soliha, kesanmu terhadap pembelajaran kita hari ini apa, Soliha? Menyenangkan. Kita belajar secara berkelompok untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran teks anekdot. Nah, itu kesannya Soliha. Nah, sekarang untuk kalian semua hebat, luar biasa, bagus, ditingkatkan lagi ya. Semoga jadi anak-anak yang soleha dan pintar. Amin. Sekarang untuk tugas kalian di rumah, silakan buka buku paket halaman 70. Materi kita pada pertemuan selanjutnya masih sama seputar teks anekdot, namun berbeda kompetensi dasarnya. Minggu depan kita akan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur ciri kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Tentang pertemuan kita kali ini sudah berakhir sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup sampai di sini dulu. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama agar kita diberikan kesehatan selama masa pandemi ini ya. Kita tetap pakai masker dan jaga jarak ya. Kita masuk hanya biasanya sampai 30 anak, sekarang kita 8, 9, 10 anak gitu ya bertahap. Ayo silakan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.